Shalom, sahabat Bible Study Online CK7 yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita hari ini bertemu kembali untuk membahas firman Tuhan dalam episode Yeskiel pasal yang ke-29. Kita tahu bahwa ini menjadi sebuah pembelajaran yang sangat penting. Kenapa Tuhan harus menghakimi bangsa-bangsa sekitarnya? Dan apa yang bisa kita petik sebagai pelajaran? Bagaimana ini menolong kerohanian kita? Dan juga saya ingin mengajak Bapak Ibu mendorong, bila program ini sungguh sangat memberkati saudara, menolong pertumbuhan iman dalam pembacaan firman, saya juga mau kita menyebarkan ini kepada orang-orang di sekitar kita. Kerabat, teman, mungkin teman sekantor, teman dalam bisnis, untuk mereka bisa mendengar, belajar di mana saja di seluruh penjuru dunia ini. Mereka bisa akses ke kanal YouTube kita dan kemudian belajar firman Tuhan dari sana. Kiranya Tuhan sangat disenangkan dengan apa yang kita kerjakan ini. Nah, saudara-saudara, kita akan melihat puncak dari nubuatan melawan bangsa-bangsa. Ini adalah nubuatan yang puncak. Ketujuh puncaknya, ketujuh nubuatan. Ini adalah kulminasi dari seluruh nubuatan melawan bangsa-bangsa, yaitu nubuatan melawan Mesir dan Fir'aun. Dan nubuatan ini dibagi atas 7 unit dari pasal 29 sampai dengan pasal 32. Dan ini ditujukan kepada dua pihak, Mesir sebagai sebuah bangsa dan Fir'aun sebagai seorang pribadi. Marilah saat ini kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita mengizinkan Roh Kudus memenuhi pikiran dan hati kita, bangun satu keintiman, keinginan menyembah Dia. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami ini ke dalam tangan-Mu. Engkaulah yang menuntun hidup kami. Biarlah Tuhan kekudusan-Mu senantiasa terus ada. Tujukanlah mata kami hanya kepada Engkau Tuhan. Tolong kami untuk kami fokus kepada Kristus dan tidak lari dari sana. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Thank you Lord. Hidupku dalam tangan-Mu, oh Yesus. Setiap langkah Kau tetapkan bagiku. Walau kadang ku tak dapat mengerti jalan-Mu, tetap ku percayakan hidupku. Sebab aku ini hamba-Mu, oh Yesus. Jadilah padaku seturut firman-Mu. Engkau Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Rancangan-Mu terbaik bagiku. Yesus, ku percaya. Sungguh ku percaya rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Yesus, ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Hidupku dalam tangan-Mu, oh Yesus. Setiap langkah Kau tetapkan bagiku.
Sebab aku ini hamba-Mu, oh Yesus. Jadilah padaku seturut firman-Mu. Engkau Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Rancangan-Mu terbaik bagiku. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya.
kasih Tuhan. Biarlah lagu ini menjadi deklarasi iman kami. Hanya Engkaulah pertolongan kami yang tidak pernah mengecewakan. Kami menaruh pengharapan kami kepada Engkau dan bukan kepada manusia dan kepada dunia. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sungguh satu lagu yang sangat menguatkan dan ini menjadi tema kita pada malam hari ini. Yaitu jangan mengandalkan manusia, jangan mengandalkan kekuatan yang kelihatannya sangat meyakinkan dan memberi jaminan. Secara struktur pasal 29 dari Yeskiel ini dibagi kepada 2 nubuatan. Unit pertama ayat 1 sampai dengan 16. Unit kedua dari ayat 17 sampai dengan 21. Dalam nubuatan ini, Raja Mesir atau Firaun itu digambarkan seperti monster air atau monster laut yang besar. Di dalam bahasa Ibraninya tanin atau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai ular naga besar di dalam ayat ketiga. Hai Firaun Raja Mesir, naga besar yang berbaring di tengah anak-anak sungaimu. Naga besar, monster laut atau monster air. Tetapi secara khusus naga besar ini kemudian diperjelas sebagai buaya besar yang ada di Sungai Nil. Dan kita tahu bahwa Sungai Nil itu adalah sumber air dan sumber kemakmuran yang menjadikan Mesir sebagai lumbung gandum dunia pada waktu itu. Kita tahu waktu Abraham di Filistina kelaparan, mereka pergi ke Mesir. Kita tahu pada waktu Ishak di Gerar sedang kelaparan, dia ingin pergi ke Mesir karena semua orang di seluruh muka bumi mengacu kepada Mesir sebagai sumber gandum. Karena mereka sangat diberkati dengan aliran humus yang datang dari selatan, yang dari Victoria Lake itu yang dari bawahnya Mesir. Dan air terjun itu kemudian membawa humus, membawa kayu-kayu busuk yang dilarutkan oleh air. Dan ketika nanti Sungai Nil meluap, itu meluapnya bisa sampai 20 km ke kiri ke kanannya. Dan tentu banyak yang hanyut, ada korban. Tetapi setelah kemudian airnya surut, maka meninggalkan daerah yang subur. Daerah subur inilah kemudian menjadi lahan pertanian. Nanti setelah panen, kena lagi air, begitu terus. Jadi ini menjadi salah satu dewa utama. Kita tahu ketika Musa menghadapi Firaun, yang pertama diubah itu apa? Air Sungai Nil menjadi darah. Karena artinya pengharapan kamu kepada sumber hidup itu sudah berganti menjadi sumber maut. Jadi bagi orang Mesir, Nil itu adalah dewa yang disembah. Ya, dengan kata lain ketika dikatakan oleh firman Tuhan Sungai Nil ini milikmu, Sungai Nil itu dibuat oleh Raja Mesir, aku akan memasang kait pada rahangmu, kata Tuhan. Dengan kata lain, Firaun yang menjadi manusia itu ternyata dianggap sebagai memiliki kuasa supernatural atau superhuman. Dan kekuatannya ini adalah kekuatan yang menghancurkan. Ayat 4. Rahangmu itu membuat ikan anak-anak sungaimu berlekatan pada sisikmu. Aku akan mengangkat engkau dari tengah anak-anak sungaimu. Dengan semua ikan yang berlekatan pada sisikmu, mencampakkan engkau ke padang gurun. Jadi di sini ada kekuatan yang menghancurkan dari Firaun
Dan kita tahu bahwa ini nanti mengacu kepada kekuatan militernya yang memang hebat. Tetapi apa yang menjadi kesalahan sehingga Mesir dan Firaun harus dihukum Tuhan? Ayat 6 dan 7 adalah alasannya. Maka semua penduduk Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Engkau ibarat tongkat bambu bagi kaum Israel. Pada saat mereka memegang engkau dengan tangan, engkau patah terkulai. Dan melukai bahu mereka semua. Pada saat mereka bertopang padamu, engkau patah dan engkau buat mereka seperti atau semuanya terhuyung-huyung. Di sini jelas alasannya. Tuhan menghakimi Mesir dan Firaun karena telah menjadi tongkat bambu atau buluh bagi Yehuda. Ini kan sebuah paradoks. Tongkat itu harusnya kuat, menopang orang yang memakainya. Tetapi buluh atau sebenarnya diterjemahkan reeds. Reeds itu adalah ilalang yang tumbuh di perairan dekat Nil. Kita kenal sebagai katanya itu di dalam Alkitab teberau. Teberau. Reeds. R-E-E-D. Jadi ini yang dipakai sebagai papirus. Jadi ketika itu ilalang itu dikeringkan, lalu kemudian dipipihkan, lalu disatukan jadi papirus. Nah itulah sebelum kita menemukan teknologi kertas, orang Mesir menemukan alat untuk menuangkan baik itu tulisan, baik itu gambar di dalam bentuk gulungan papirus. Jadi ini dari ilalang yang tumbuh. Bayangkan dikatakan tongkat ilalang atau tongkat buluh. Justru paradoks. Di satu sisi tongkat itu harusnya kuat, buluh itu reot. Dan dikatakan Yehuda, kamu datang mencari pertolongan kepada Mesir. Kamu seperti pegang tongkat dari bambu yang reot, yang tidak bisa menopang kamu. Kamu menjadi sangat rapuh. Jadi dosa Mesir dan Firaun adalah menyediakan pertolongan kepada Raja Yehuda untuk melawan Babel yang hendak menyerang Yehuda. Nah ini aliansi yang terjadi pada waktu itu. Jadi Yehuda sudah tidak bersandar kepada Yahweh, lalu kemudian Mesir memberikan tangan dan mengatakan, sudah sekarang bersandar kepada saya saja. Saya bisa menggantikan Tuhanmu. Inilah alasan kenapa Mesir itu dihakimi oleh Allah. Jadi baik Yehuda dihakimi karena dia sudah meninggalkan Allah, tidak lagi mengandalkan Allah. Dan kita tahu di dalam Yeremia 17 bahwa mereka yang mengandalkan manusia dan manusia yang fana akan dikutuk. Itu terjadi kepada Yehuda. Tetapi kepada Mesir adalah orang yang menolong Yehuda untuk memberontak kepada Tuhan pun menjadi kaki tangan, kira-kira ya, di dalam istilah kriminal kita sebut dalam hukum pidana sebagai kaki tangan pembuat kejahatan. Jadi dia pun pasti kena karena dia membantu terjadinya tindak kejahatan tersebut. Selain itu, selain dari membantu Yehuda, Mesir dihakimi oleh Yahweh karena mengklaim dirinya sebagai pencipta sungai Nil. Berarti dia menggantikan Yahweh sebagai Allah pencipta. Ini pun dosa di hadapan Tuhan. Mengklaim dirinya sama dengan Allah. Sebagai hasilnya, Mesir menjadi bangsa yang sunyi sepi di tengah-tengah wilayah yang sudah terisolasi. Kita tahu sebenarnya Mesir itu terisolir. Dan ini sebenarnya adalah sebuah advantage, sebuah keuntungan. Jadi mereka tuh jarang bisa diserang dari barat. Barat itu Sudan. Saudara tahu bahwa Mesir itu terisolir karena perbatasannya kalau ke bawah itu nanti kepada sungai besar, kepada gunung-gunung yang besar di selatan. Kemudian di barat itu kita tahu adalah gurun Sahara. Jadi ini kan susah, orang nggak mungkin mau menyeberang gurun itu untuk menyerbu Mesir, nggak mungkin.
Di utaranya kita lihat itu adalah Laut Mediterania. Jadi laut luas. Dan di sebelah timurnya adalah Asia. Jadi itu kan Palestina. Dan ini mesti nyebrang dulu. Jadi bayangkan keterisolasiannya ini sebenarnya sebuah keuntungan. Tetapi ketika Tuhan menghakimi, bangsa ini betul-betul terisolir, sunyi, sepi. Dan kita tahu ya bahwa Mesir itu kemudian kejayaannya hancur. Dari mulai ketika sudah mulai terjadi perang dari Mark Antony, penguasa Roma, lalu kemudian hancur. Dan setelah itu diambil oleh kerajaan Islam. Terus sampai akhirnya merosot dan merosot dan merosot. Menjadi tempat sunyi sepi. Nanti baru kita tahu ditemukannya kembali Sphinx. Ditemukan kembali piramid-piramid itu setelah pasukan Napoleon menemukan kesandung di ujung dari piramida itu. Lalu kemudian terjadilah ekskavasi besar dan muncullah yang sekarang kita lihat di daerah Giza yang menjadi salah satu destinasi turis. Dan seterusnya sampai ke wilayah Bendungan Aswan. Menjadi sangat terisolir. Hebat tapi sunyi sepi. Itu adalah penghakiman Allah kepada Mesir yang begitu hebat. Nubuat kedua dalam urutan melawan Mesir adalah nubuat yang terbaru dari sebuah nubuatan yang bertanggal. Karena di situ di ayat 17. Coba perhatikan ayat 17. Pada tahun ke-27 bulan pertama tanggal 1 bulan itu. Jadi ini jelas sekali tahun, tanggal, bulan dari masa pembuangan. Jadi awal tahun ke-27 pembuangan. Disitulah terjadinya kekalahan Mesir. Nah, kita tahu di sini Nebukadnezar menyerang Mesir. Karena dia ingin menaklukkan Tirus sebenarnya. Yang sudah dibicarakan di dalam Yeskiel pasal yang ke-26 sampai 28. Tetapi ternyata waktu mereka berusaha kampanye perang pertempuran melawan Tirus ini tidak mudah untuk Nebukadnezar. Ayat 18 menggambarkan kerugian tidak sepadan antara upaya penaklukan dengan apa yang mereka dapatkan. Hai anak manusia, Nebukadnezar, Raja Babel, menyuruh tentaranya berusaha keras melawan Tirus. Semua kepala sudah gundul. Semua bahu sudah lecet. Jadi helmnya itu udah berantakan. Bahu-bahu tempat pasuk baju perisai, baju jirahnya itu sudah lecet-lecet. Tetapi baik ia maupun tentaranya tidak mendapat keuntungan dari Tirus atas usaha yang dilakukan melawan dia. Istilahnya tidak sepadan, tidak cuan dengan usaha yang dihasilkan. Tetapi ternyata Nebukadnezar diberkati loh oleh Tuhan. Kenapa? Karena ada kompensasi. Dikatakan di dalam ayat 20 mereka itu telah bekerja untuk Tuhan. Aku akan memberikan kepadanya tanah Mesir sebagai pahala atas pekerjaannya. Sebab mereka telah melakukannya bagiku, demikianlah firman Tuhan. Jadi ternyata Nebukadnezar, Raja Babel ini sedang menjadi alat Tuhan menghakimi Mesir. Alat Tuhan menghakimi Israel, alat Tuhan menghakimi Tirus. Tuhan memakai mereka. Dan pahalanya adalah atau pampasan perangnya bukan dari Tirus tapi dari Mesir. Ini kompensasi mereka bekerja untuk Tuhan. Tuhan memberikan kekayaan Mesir sebagai rampasan perang bagi tentara Nebukadnezar. Luar biasa ya caranya Tuhan untuk menuntun kita dan mengajarkan kepada kita. God is the rewarder. He's not respecter of person. Namanya Jehovah Gemolah. Allah yang memberi imbalan. Bahkan Tuhan memakai orang-orang yang kelihatannya tidak kenal Tuhan. Kita tahu ada nubuatan burung buas dari timur. Itu berbicara mengenai Koreshi.
berbicara mengenai bangsa-bangsa yang menghancurkan semua kekuasaan bangsa di sekitar Israel. Tuhan pakai mereka, orang-orang yang gak kenal Tuhan. Tetapi Tuhan memakai mereka sebagai alat karena kedaulatan Allah lebih tinggi daripada yang lain. Lalu kemudian nubuatan berikutnya adalah nubuatan melawan bangsa-bangsa. Dan sebenarnya ini bertujuan menghibur Israel. Menghibur Israel. Dikatakan pada hari itu aku akan menumbuhkan tanduk kekuatan bagi kaum Israel. Dan membuat Israel dapat berbicara lagi di tengah-tengah mereka. Mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Jadi saudara-saudara, bagaimana tepatnya ya nubuatan tentang Mesir ini bisa memberi semangat kepada orang-orang buangan Yehuda. Yaitu pertama, bahwa nubuatan ini meyakinkan mereka, bangsa Israel, bahwa Tuhan terus memperhatikan bangsanya. Mata Tuhan tidak pernah terlepas sekalipun mereka sedang dibuang. Kesalahan Mesir bukan sekedar karena mereka bangsa yang tidak kenal Tuhan, bukan itu. Tapi karena mereka telah keliru menumbuhkan harapan-harapan palsu. Jadi mereka ini adalah PHP, pemberi harapan palsu kepada bangsa Israel. Mengatakan aku bisa menggantikan Tuhan. Aku bisa menjadi tameng bagi kamu. Dan inilah yang kemudian menghasilkan pemberontakan dari dalam Mesir. Tanah Negeb, kemudian terjadi pemberontakan kecil dan Mesir itu jatuh dari dalam, lalu kemudian diserbu oleh Nebukadnezar. Jadi nubuatan ini menyebutkan sejumlah bangsa yang telah menyerahkan nasib mereka selain dari Yehuda kepada Mesir. Ya, konsekuensinya fatal. Namun Tuhan tidak sama dengan semua bangsa. Bukan karena Mesir telah menjadi sumber palsu bagi harapan palsu bagi Libya, bagi bangsa-bangsa Arab. Bukan karena itu dia dihakimi. Tapi karena dia telah menjadi sumber harapan palsu bagi Bani Israel. Allah memberikan perhatian khusus terhadap nasib umatnya. Kenapa? Karena Allah telah berjanji secara kekal. Dan dalam perjanjian baru ini kemudian ditegaskan kembali dalam Galatia 6 ayat 16. Israel milik Allah. Jelas sekali. You are my property, kata Tuhan. Jadi ciptaan baru yang tidak lagi mementingkan sunat atau yang tidak bersunat. Di satu sisi ini tidak berubah perjanjian Allah. Tetapi di sisi lain Tuhan membebaskan mereka dari perbudakan. Dan kita juga berbicara bahwa umat Allah yang telah mengalami keselamatan dari perbudakan Mesir menjadi sebuah bangsa ketika mereka masuk ke dalam tanah padang belantara itu sampai kemudian ke tanah perjanjian. Dan ini menjadi metafora, menjadi gambaran kita yang keluar dari perbudakan dosa dan kemudian mendapatkan identitas baru dengan firman Allah. Lalu Tuhan meminta kita untuk terus masuk di dalam tanah perjanjian, menduduki semua yang Tuhan telah wariskan kepada kita, yang telah diberikan Kristus kepada kita di dalam karya salibnya. Dan saudara-saudara, bagaimana aplikasinya kepada kita pada saat ini? Sebagaimana kita tahu Mesir itu adalah gambaran daya tarik dunia. Tapi daya tarik apa? Kalau kita lihat Tirus itu kan daya tariknya kilauan gemerlap daripada kekayaan dunia. Tetapi Mesir ini lebih kepada daya tarik penipuan. Kita akhirnya disuruh bersandar kepada manusia dan bukan kepada Tuhan. Kita disuruh mencari pertolongan kepada manusia fana untuk bisa mendapatkan kekuatan. Dan ini yang ditawarkan oleh Mesir. Ayo, jangan bersandar sama Tuhan. Bersandar kepada kepintaran kita.
bersandar kepada kemakmuran kita. Bersandar kepada berhala-berhala yang sudah jelas-jelas menjadikan kami makmur. Masa kamu mesti datang sama Tuhan? Ngapain? Ayolah, sembahlah berhala yang kami punya ini. Yang kamu lihat buktinya kami jadi kaya kok. Jangan jadi Kristen. Pernah saudara dengar omongan-omongan begitu? Yang mengejek orang-orang yang sedang bersandar kepada Tuhan. Ngapain percaya Yesus? Lu jadi miskin ternyata. Lu dianiaya. Ayo kayak kita. Dewa kita bisa memberi harapan palsu. Bagaimana Yesus menolong kita untuk keluar dari tipu daya Mesir, tipu daya Firaun. Matius 4 ayat 1-11 dengan jelas. Yesus bersandar kepada firman Allah. 3 kali Yesus digoda, 3-tiganya dia menjawab dengan pernyataan ada tertulis. Dengan kata lain, firman. Yesus hafal firman. Bapak Ibu, puji Tuhan kita membaca firman setiap hari dengan gemar baca Alkitab. Tapi kita juga bersyukur kita mendapat penjelasan, pengertian. Tapi saya mau mengajak kita, ayo hafal firman. Isilah pikiran kita ini dengan firman. Lalu perkatakan, ajarkan, ingatkan, lakukan. Itu cara yang terbaik untuk menghancurkan bujuk rayu iblis, godaan, tipu daya, bahkan persekusi yang dia lakukan. Yesus selalu memandang kepada apa yang terlihat di dalam alam nyata ini lewat firman. Karena kita tahu seperti godaan tirus. Tirus menggoda kita dengan apa? Bahwa yang kelihatan itu adalah benar. Jadi yang kelihatan itu gemilau, gemerlap, benar. Tidak. Yang kelihatan mewah belum tentu benar di hadapan Allah. Jadi Yesus tidak bergeming dengan tawaran-tawaran si setan. Yesus tidak bergeming seperti Yehuda akhirnya melirik ke Mesir. Lalu akhirnya meninggalkan Tuhan dan menyembah iblis. Hari ini sebagaimana tadi kita nyanyikan lagu, Kupandang wajahmu, berseru engkaulah Tuhan pertolongan kami. Engkaulah Tuhan harapan kami. Biarlah kiranya itu yang akan mengingatkan kita. Sewaktu saudara membaca Yeskiel 29 ini, tutuplah dengan nyanyian, Kupandang wajahmu Tuhan. Aku berseru kepada engkau. Kaulah harapanku. Kaulah kekuatanku. Bila saudara sampai saat ini masih bersandar kepada kekuatanmu, networkmu, kekuasaan politikmu, teman-temanmu yang mau menyiapkan kepadamu bantuan keuangan. Hari ini, mari arahkan hatimu kepada Tuhan Yesus. Dia sumber yang tidak pernah mengecewakan. Harapan di dalam Kristus adalah harapan yang nyata. Harapan yang membawa kehidupan kekal. Kiranya ini akan memberkati kita semua. Yang menolong kita berjalan. Dan menjadi umat yang diberkati. Karena Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-7 dan 8 mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang mempercayakan dirinya kepada Tuhan. Saya mau boleh kita menyembah Tuhan. Kita nyanyikan kembali lagu yang tadi, Kupandang wajahmu dan berseru.
Tuhan Yesus, Engkaulah Tuhan yang menjadi pengharapan kami. Haleluya. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, Tolongan kami hanya datang dari Tuhan. pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tangan kami. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan Biarlah ini menjadi deklarasi iman dalam kita, hidupku. saudara-saudara. Pandang wajah. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, Haleluya. pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan. Kami tidak akan berpaling ke Mesir, kami tidak akan berpaling kepada dunia. Kaulah harapan. Tapi Yesuslah harapan kami. Yesuslah Tuhan, harapan jiwa kami. Dalam hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa biarlah kiranya setiap umat-Mu menaruh pengharapan hanya kepada Yesus. Dan pengharapan kepada Engkau tidak pernah mengecewakan. Terimalah berkat Tuhan, saudara-saudara sekalian. Tuhan yang memberkati engkau. Tuhan yang akan memelihara serta melindungi engkau. Tuhan akan membuat wajahnya senantiasa bersinar atas engkau dan memberikan engkau kasih karunia yang melimpah. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah, erat dan manis dengan Roh Kudus, memelihara hatimu dari hari ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan kemuliaan, membawa kita memerintah masuk dalam kerajaan damai-Nya hingga kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terus memberkati. Shalom.